Hari ini, mari kita pelajari tentang iman Yesus. Tetapi sebelumnya, mari kita ikuti satu lagu. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus penuh berkat. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 21 Mei 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Iman Yesus. Menjelang akhir dunia ini, bagian dari 3 pekabaran malaikat menggambarkan umat Allah sebagai orang-orang yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bacalah Wahyu 14 ayat 12. Apakah arti dari iman Yesus? Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jika Anda mempelajari bagaimana gereja Masehi Advent hari ke-7 memahami pembenaran oleh iman, Anda akan melihat bahwa pada tahun 1890-an, pemahaman tentang iman Yesus dan 3 pekabaran malaikat mulai diperkuat dalam gereja. Sebelumnya, gereja banyak menekankan hukum dan membutuhkan penekanan lebih pada Injil. Ellen G. White merangkum hal ini dengan baik. Perintah-perintah Allah telah diberitakan, tetapi iman kepada Yesus Kristus belum diberitakan oleh orang Advent hari ke-7 sebagai sesuatu yang sama pentingnya. Hukum dan Injil harus berjalan berdampingan. Walaupun Ibrani 11 menulis orang-orang saleh yang memiliki iman yang kuat, tidak ada seorang pun yang memiliki iman sebanding dengan iman Yesus. Bacalah Matius 26 ayat 36 sampai 42. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan tentang iman Yesus pada saat yang sangat penting ini? Matius 26 ayat 36 sampai 42. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu."
Memiliki iman Yesus berarti bahwa melalui penurutan kepadanya dan firman-Nya kita meneladani iman yang Ia miliki kepada Allah. Itu juga berarti kita akan memiliki pengalaman hidup yang aktif dan nyata setiap hari bersama Yesus. Ini berarti mengetahui dan bertindak berdasarkan kenyataan bahwa tanpa menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita setiap hari, kita tidak bisa memiliki hubungan keselamatan dengan Allah. Memiliki iman Yesus berarti Yesus tinggal di dalam kita, dan karena itu imannya ada dalam hati kita. Karena Yesus adalah dasar sejati dari iman kita. Kadang-kadang iman kita mungkin lemah dan rapuh, namun Yesus layak menerima segala pujian. Dan kita dapat menerima imannya baik tercermin dalam pengalaman hidup kita maupun diperhitungkan kepada kita sebagai anugerah darinya kepada semua yang percaya. Seberapa besar keinginan Anda memiliki iman Yesus? Dengan rendah hati mintalah kepada Allah agar memberikan iman ini kepada Anda, dan tuntutlah Ibrani 11 ayat 6 sebagai doa pribadi Anda dengan berkata, Tuhan, tanpa iman saya tidak mungkin berkenan kepadamu. Saya datang kepadamu dan percaya bahwa Engkau ada dan bahwa Engkau memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Hari ini saya mencari Engkau. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup di dalam doa. Dalam hati Yesus, Engkau diingat, bagaikan cahaya surya yang hangat. Mengapa kau takut, pikiran kacau? Karena Yesus takkan lupakan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang iman Yesus yang baru saja kami pelajari. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk dapat datang kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan selalu menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ladang Yesus luas memanggil kita. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 21 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.